Hari Selasa nanti kita itu ada hari libur, yaitu libur Imlek. Ya. Saya nggak tahu ya, kalau belum Imlek kan nggak boleh gongsi-gongsi, belum boleh ya. Nah tapi saudara, kalau ada di dalam nuansa Imlek atau lagi di hari Imlek, itu biasanya kita ada dalam satu momen yang menyenangkan, ya, sweet moments gitu ya. Mungkin yang tadinya kalau sehari-hari sebulan sekali atau seminggu sekali makan babi yang biasa-biasa aja, tapi ketika Imlek, wah babinya luar biasa gitu ya. Atau misalkan makanan-makanan lain yang tidak kita konsumsi, tetapi ketika di hari Imlek itu bisa kita konsumsi. Itu namanya sweet moments. Atau contoh kemarin saya menghadiri satu undangan pernikahan, ya. Itu kan buat pengantinnya, ya, yang sedang menikah, itu kan rasanya bahagia sekali, ya, senang sekali kayaknya. Ya. Saya kan nggak tahu, saya belum pernah menikah gitu ya. Tapi sepertinya pengantin itu bahagia dan senang sekali ketika ada dalam hari pernikahan. Padahal mereka tidak tahu ya bahwa itu awal dari segala penderitaan yang ada di muka bumi gitu ya. Makanya saya tuh selalu berpikir kayaknya pernikahan tuh dibikin sebesar itu, semegah itu, sebahagia itu karena sadar bahwa kedepannya itu hidupnya tuh berat gitu ya, bersama dengan pasangannya. Nah saudara-saudara, itu namanya sweet moments. Ada juga sweet place, ya, tempat yang nyaman untuk kita. Kemarin ketika saya pulang ke Jakarta gitu ya, jadi semenjak saya lulus SMA, itu kan saya kuliah di Jogja, kemudian ya sudah melalang buana lah, udah sangat-sangat jarang sekali pulang ke rumah, sehingga saya itu sudah nggak punya kamar di rumah. Ya, kamar saya itu sudah dialih fungsikan jadi gudang. Ya. Kasurnya sih masih ada, ya, mejanya juga masih ada, lemarinya juga masih ada, tapi saya mau masuk kamar tuh udah susah, buka pintu aja udah kehalang kardus gitu ya. Tapi meskipun demikian, ya, meskipun saya kalau setiap pulang ke Pamulang itu harus tidur di ruang tamu gitu ya, rumah itu tetap menjadi tempat yang nyaman, ya, untuk ditempati, sweet place gitu ya. Ada tipe-tipe orang, ya, bahkan saya berbicara kadang-kadang maaf ya, mungkin sudah sangat butuh sekali dengan bukan maksudnya butuh sekali uang gitu ya secara ekonomi, tetapi tidak mau menjual rumahnya karena rumahnya ini penuh dengan kenangan. Ya, misalkan dari kecil dia ada di situ, orang tuanya membeli rumah itu dengan penuh susah payah, gitu ya. Karena itu adalah sweet place. Ya, kita masing-masing itu punya tempat dan momen yang kita senangi masing-masing. Nah, saudara-saudara, hari ini kita lihat di Injil bahwa Petrus secara khusus ya, Petrus itu merasakan sweet moment dan sweet place itu tadi. Ya, dia mengatakan, Tuhan sungguh baik kita berada di tempat ini. Ya. Atau kalau bahasa lainnya, Tuhan enak sekali ya ada di sini. Di sini ada Moses, ada Musa, ada Elia gitu ya, dan ada Yesus. Setiap saya baca ini tuh saya penasaran ya. Musa dan Elia itu kan hidupnya 500 sampai 700 tahun sebelum Yesus datang. Saya penasaran aja dengan teknologi yang belum secanggih sekarang, bagaimana Petrus bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah Elia dan Musa gitu ya. Apa mungkin para nabi ini datang pada saat itu seperti anak ospek gitu ya, bawa name tag ya. Kayaknya kan enggak ya. Nah, saya itu penasaran, kok bisa ya Petrus ini langsung mengidentifikasi bahwa yang hadirnya adalah Musa dan Elia. Ya, tapi itu lain cerita lah ya. Pokoknya kita percaya saja bahwa Petrus mengetahui ini adalah Musa dan Elia. Ya. Dan di situ
rasanya memang senang sekali, memang bahagia sekali. Kenapa? Karena Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya, yang adalah orang biasa-biasa saja pada saat itu awalnya kan. Kemudian ketika mengikuti Yesus, mereka bertemu dengan nabi yang sangat diagung-agungkan oleh orang Yahudi pada saat itu, Elia dan Musa. Kalau saudara-saudara tahu, Elia kan tidak mengalami kematian. Ya, Elia itu diangkat ke surga. Ya. Sedangkan Musa itu adalah nabi yang terkenal karena membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu semua ya. Nah, tetapi saudara-saudara, di situ Petrus khususnya ya yang berkata-kata ini seperti terbuai akan kenikmatan yang dia alami sementara. Ya. Tadi kalau saya katakan di dalam sweet moments, di dalam sweet place kita itu kadang-kadang kita juga terbuai. Ya. Saudara-saudara, saya itu kalau pulang ke Pamulang atau sedang di rumah gitu ya, itu sudah bisa dipastikan hampir jarang saya buka HP. Ya. Kemarin sih saya nggak ngeh ya apakah ada yang WhatsApp saya ketika saya pulang. Tapi itu sudah pasti kalau chat itu saya akan lama balesnya. Kecuali kalau telepon ya, kalau telepon kan kedengeran. Kenapa ya? Karena saya sangat menikmati momen di situ. Ya. Ngobrol dengan keluarga, ya, bercengkrama gitu ya, temu kangen. Ya pasti saudara-saudara juga paham. Ya, orang yang menikah pun juga kan pasti selama pernikahan kan nggak main HP dong. Aneh banget kalau lagi menikah terus dia malah mainan HP gitu ya. Nah tapi dia menikmati momen itu. Ya, dia tidak mau cepat-cepat selesai, tidak mau buru-buru untuk berakhir. Ya. Nah, tapi apa yang kita lihat di sini, ya, ketika Petrus sedang berkata-kata seperti itu, tiba-tiba datang awan yang menaungi mereka berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan dalam sekejap, hanya lewat situ perkataan itu muncul, lalu mereka sujud, dan Yesus mengajak mereka untuk turun supaya tidak berlama-lama di atas gunung. Ya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara membaca di pasal-pasal sebelumnya bahwa Petrus itu awalnya mau menghalangi jalan penderitaan Yesus. Ya. Sebetulnya sekarang ini nampaknya Petrus itu juga mau menahan supaya Yesus tidak masuk ke dalam penderitaan. Ya, jadi ditahan. Yesus, kita di atas aja, gitu ya. Kita di atas gunung ini aja. Petrus itu tidak bisa melihat sinyal bahwa apa yang terjadi di atas gunung itu sebetulnya hanya untuk meneguhkan. Ya, cahaya kemuliaan itu bukan untuk mengagungkan dirinya sendiri, bukan hanya untuk mengagungkan Yesus, tetapi justru untuk meneguhkan anaknya yang tunggal, ya, untuk menjalani jalan penderitaan. Nah, saudara-saudara, tapi bangsa Israel itu kan terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk ya, bangsa yang susah untuk dikasih tahu, gitu. Tetapi Petrus dan kedua temannya itu akhirnya mampu untuk diteguhkan dan mampu untuk merasakan bahwa oh ini adanya kejadian ini itu untuk perjalanan kita ke depannya. Ya. Dan Yesus menegaskan bahwa apa yang dilakukan di atas gunung itu ya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena memang momen itu secara khusus diberikan kepada 3 orang itu secara khusus ya, dan juga kepada para murid nantinya yang lain untuk meneguhkan mereka bahwa Yesus ini akan segera disalibkan, akan segera menjalani penderitaan. Ya, makanya jangan bilang-bilang dulu ke orang lain, karena hanya mereka yang bisa mengerti. Belum tentu orang lain itu bisa mengerti. Ya. Dan juga maksudnya adalah mereka belum saatnya untuk menginjili, belum saatnya untuk memberitakan
tentang Yesus kepada orang lain. Karena Yesus masih harus mengerjakan misinya dan mereka masih harus mengikuti dia sampai nanti mati dan bangkit. Nah, tapi saudara-saudara kan kita tahu ya, bagaimana para murid itu akhirnya tetap kocar-kacir, hilang entah kemana ketika Yesus disalibkan. Dan bahkan setelah salib itu terjadi, Petrus dan teman-temannya pun mengalami pengalaman pahit di komunitas Kristen mula-mula, gitu ya. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian. Ia harus meneguhkan jemaat yang saat itu sedang kesusahan, ya, sedang dalam penderitaan, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi di 2 Petrus yang kita baca tadi. Nah, tapi akhirnya saudara kita melihat bagaimana Petrus itu mampu membagikan apa yang dia saksikan di sebuah gunung yang tinggi itu, ya, kepada orang-orang murid atau umat Kristen mula-mula di 2 Petrus itu. Dia katakan, kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Kami makin diteguhkan oleh firman, ya, alangkah baiknya kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi Petrus itu mampu untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perintah dari Yesus itu sendiri, persis sesuai dengan apa yang diperintahkan Yesus setelah kebangkitannya, setelah misinya selesai, bukan sebelum. Nah, saudara-saudara, kalau saya tanya, apakah kalau kita dalam ibadah seperti sekarang nih, apakah kita bisa merasakan yang dinamakan sweet moments dan sweet place? Apakah kita senang memenuhi undangan Tuhan beribadah tempat ini? Atau kita senangnya pilih-pilih lah, kalau Bang Jer yang khotbah kecepetan gitu ya, 10 menit rampung. Atau senangnya sama pendeta yang khotbahnya banyak cerita sehari-harinya, 1 jam dah nggak apa-apa, yang penting banyak cerita-cerita lucunya gitu ya. Atau kita datang beribadah ke gereja saja tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat depan belakang, itu kita sudah senang. Ya. Saudara, ada tipe orang yang senang sekali hidup di gereja. Jadi kalau kebaktiannya 3 kali itu datang 3-3-nya gitu ya. Terus kalau ada kepanitiaan, ada tugas-tugas apa, itu paling semangat gitu ya, karena dia senang sekali untuk hidup di gereja. Dulu tuh sampai ada bukan kritikan, ada omongannya bahwa ya udahlah menginap di gereja ya sekalian gitu ya. Kalau dulu saya di Pamulang itu, kalau udah masuk masa raya Natal, mulai dari tanggal 20-an tuh udah pasti kami betulan nginep di gereja, karena ya mau bagaimana. Apalagi kalau Paskah juga ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nanti gitu ya, tanggung kalau pulang. Nah, tapi saudara-saudara, sama seperti para murid saat itu, mereka merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, tetapi mereka dipaksa untuk turun, dipaksa untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mungkin merasakan nih, di gereja kita beribadah, kita senang, nyanyiannya, pujiannya membahagiakan, khotbahnya mungkin kebetulan enak didengar, sedap di telinga gitu ya. Tapi kan di ujung nanti, ketika pengutusan kan nanti biasanya ada yang suka berkata kan, ibadah ini sudah selesai, marilah kita kembali ke ibadah kita yang sejati gitu ya. Atau marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, lalu kita menjadi saksi Kristus dan kita pulang ya. Sebetulnya kan selain daripada formulasi ibadah, itu kan maksudnya adalah pulang gitu ya. Ngapain sih lama-lama di gereja gitu. Kita memenuhi undangan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, ya udah sesuai dengan porsinya, secukupnya ya.
Petrus saja mau bikin kemah di atas gunung nggak boleh sama Yesus. Karena disuruh untuk masuk ke dalam jalan penderitaan. Begitupun dengan kita. Kita bergereja senang, kita beribadah bahagia, tetapi yang harus kita ingat bahwa setelah ibadah ya udah ayo kita pulang, ayo kita sama-sama membagikan keteguhan yang sudah diberikan oleh cahaya Kristus itu tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bekerja, belajar, ya. Tadi contoh orang yang menikah itu bahagia sekali dalam pernikahannya, tetapi kan besoknya, minggu depannya, bulan depannya, apalagi maaf ya, ini saya 1000 maaf kalau orang yang rela untuk berhutang demi pernikahan yang besarnya luar biasa, itu kan tidak selesai-selesai urusannya. Ada yang harus dilunasi. Ya. Jadi jangan kita terbuai dengan momen yang menyenangkan, momen yang manis, gitu ya. Karena yang nyata itu ada di luar sana. Ya. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan rasa depresi. Tapi ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah mencampakkan. Ya, saudara-saudara tahu Elia itu pernah depresi. Elia itu pernah berkata, lebih baik aku mati saja, dia bilang. Ya. Tuhan pun menjawabnya tidak dengan, wah kamu kurang beriman gitu, enggak ya. Tapi disuruh makan, disuruh minum. Musa pun juga awal-awal tidak mau loh membimbing bangsa Israel, ya, karena dia mengalami tekanan, dia dikejar-kejar oleh orang banyak. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan, ya. Dia menghadirkan cahaya kemuliaan untuk memastikan bahwa jalan kita itu bukan mulus, tetapi jalan kita itu benar. Dan nantinya di jalan yang benar itu kita bisa merasakan kemuliaan. Kita bisa merasakan ada buah dari ketaatan yang benar itu. Ya, karena cahaya kemuliaan Allah itu bukan untuk menutupi kegagalan dan kesulitan kita, ya, tetapi mau mengingatkan kita bahwa kita harus tetap setia. Kita harus tetap penuh pengharapan. Pulang dari ibadah hari ini, juga dalam ibadah-ibadah selanjutnya, ya, kita harus ingat bahwa kehidupan kita yang nyata itu ada dalam dunia masyarakat di luar. Ya. Apalagi sebentar kita akan memasuki masa raya Prapaskah. Hari Rabu kita akan ibadah Rabu Abu, hari Minggu kita akan masuk minggu Prapaskah yang pertama. Jadi sama seperti Yesus yang kita rayakan, kita akan melihat bagaimana jalan penderitaan Yesus itu dimulai. Nah, kita sebetulnya setiap selesai ibadah hari Minggu, itu penderitaan kita dimulai. Ya, tidak ada yang pernah berjanji bahwa kehidupan kita itu akan mulus-mulus aja. Ya mungkin ada pendeta, saya nggak tahu ya, mungkin bukan di GKI yang berjanji bahwa kalau kita bersama Tuhan, hidup kita akan penuh berkat, hidup kita akan penuh syukur. Wah, kalau saya digituin, saya akan minta buktinya, maksudnya saya akan minta tanggung jawabnya kalau hidup saya itu tidak penuh berkat gitu ya. Ya saya berani katakan bahwa hidup kita itu tidak pernah baik-baik saja sepenuhnya. Ya, ada saatnya mampet, ada saatnya lagi mulus. Ya, kalau orang bilang kan hidup itu kayak seperti roda yang berputar gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang pas lagi di bawah, bannya bocor gitu ya. Jadi lama di bawahnya, nggak kemana-mana. Nah begitulah, tapi saudara, kita harus ingat bahwa di tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang kita alami, apapun itu yang terjadi, kita bisa tetap menjalaninya hanya karena Tuhan Yesus sendiri yang meneguhkannya kepada kita. Ya.
sama seperti para murid, khususnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang merasakan sweet moments, sweet place, yang merasakan sesuatu yang membahagiakan, lalu mereka bagikan kepada orang lain di sekitar mereka. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita pulang dari ibadah tempat ini, ya mungkin nggak usah khotbah saya nggak usah disampaikan kepada orang lain lah, juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita bagikan pengalaman kita beribadah dengan penuh kebahagiaan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan hanya berpegang teguh kepada cahaya kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati.